الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. معاشر المسلمين والمسلمات، hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam kajian tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebelum kita mulai kajian kita, maka alangkah baiknya kita kembali membaca Fatihah lagi ya Bapak Ibu. Kita ridho ikhlasnya. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya Indonesia lebih berkah lagi, lebih maju lagi dengan adanya seorang pemimpin yang insya Allah akan Allah wujudkan harapan kita. Pemimpin yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria dalam Islam, di mana yang pertama harus siddiq, harus jujur. Yang kedua harus amanah. Yang ketiga harus adil. Yang keempat harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi dan keluarga. Semoga pemimpin seperti itu bisa terwujud di tahun 2024. Tapi nanti Bapak Ibu baca Fatihahnya diwasol ya, diwasol basmalah ke hamdalah. Yang diwakaf jangan begini Bismillahirrahmanirrahim berhenti Alhamdulillah, jangan. Tapi diwasol Bismillah ke hamdalah, jadi Bismillahirrahmanirrahim bilhamdu. Karena inilah rahasia Al-Fatihah. Kalau kita baca Fatihah dengan niat apapun, dengan cara seperti ini, insya Allah hajat kita akan diwujudkan. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah qabul. Amin.
sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, di mana sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-15 atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Jangan lupa di malam itu Bapak Ibu, itu malam terkabulnya doa. Jadi kalau kita baca doa baik untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk Indonesia kita ini lebih maju lagi, maka insya Allah Allah wujudkan harapan kita. Karena di malam itu rahmatnya Allah Ta'ala akan turun ke bumi, dan Allah akan mengampuni semua makhluknya di malam itu, dari mulai maghrib sampai subuh. Siapapun akan diampuni segala dosanya, kecuali orang musyrik, orang yang masih dendam, masih bermusuh-musuhan, orang masih menyakiti orang tuanya, masih terus-terusan minum khamar, maka mereka akan tertolak dari pengampunan dosa. Ketika Allah menurunkan rahmatnya, apa kata Allah? Kata Allah, ala min mustaghfir, ala min mustarzik, ala min mubtala. Apakah ada di antara kalian yang banyak dosa, maka istighfar di malam ini. Fa'aghfiru laka, kata Allah, aku akan ampuni dosa orang itu. Yang kedua, apakah ada di antara kalian yang minta rezeki? Minta di malam ini, kata Allah, aku akan berikan rezeki itu. Yang ketiga, apakah ada di antara kalian yang sedang diuji? Minta di malam ini, maka aku akan lepaskan ujiannya. Nah, makanya dengan dasar hadis ini pun para ulama-ulama menganjurkan kita di malam itu membaca apa? Surat Yasin. Karena surat Yasin itu dalam sebuah riwayat itu bisa memudahkan segala urusan, mengabulkan segala hajat. Baca Yasin 3 kali. Yang pertama niatnya apa? Niat yang pertama itu adalah minta dipanjangkan umur dalam ketaatan, dalam keberkahan. Setelah itu baca Yasin, baca doanya. Yang kedua, niat membaca Yasin agar apa? Agar diberikan rezeki yang berlimpah ruah, sampai tidak membutuhkan lagi pemberian dari orang lain, saking luas rezekinya. Yang ketiga apa? Yang ketiga minta disembuhkan, diselamatkan, diafiahkan dari segala balai, terutama wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang ketiga. Maka insya Allah di malam itu Allah kabulkan hajat kita. Dan seandainya kaitan dengan pemimpin Indonesia ini, Pak Presiden, kita berharap juga di situ. Selipkan dua di situ. Minta seorang pemimpin ya Rabb, yang memang benar-benar seorang pemimpin. Selipkan ya di situ. Maka insya Allah Allah kabulkan hajat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban itu berbeda dengan bulan yang lainnya. Kalau bulan yang lain mungkin Rasulullah SAW selain Ramadan hanya puasa di awal tahun, di awal bulan, kemudian di pertengahan bulan biasanya. Tapi ketika masuk Sya'ban, Rasulullah SAW berpuasa penuh dari mulai tanggal 1 sampai selesai bulan Sya'ban. Bayangkan. Ketika Rasulullah ditanya, beliau menjawab, ini ada dua riwayat. Ketika dijawab, Rasulullah mengatakan bahwa karena di bulan Sya'ban ini ajal setiap manusia akan ditentukan ke depannya. Kemudian rezekinya pun sama. Jadi semua takdir
seorang manusia itu akan ditentukan di bulan ini, yaitu jatuhnya nisfu Sya'ban itu. Jadi semua nasib kita ke depan, baik itu ajal, rezeki dan sebagainya, itu akan ditetapkan di malam Lailatul Qadar, di malam nisfu Sya'ban. Dan sementara untuk disebarluaskan takdir tadi itu di malam Lailatul Qadar. Coba kita lihat dalam surah Al-Dukhan, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Kami turunkan Al-Quran di malam mubarakah, di malam mubarakah, di malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam ayat berikutnya, fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya akan disebarluaskan setiap perkara yang mengandung hikmah. Sebagian mufassir mengatakan untuk penyebaran takdir itu terjadi di malam Lailatul Qadar, penyebarannya artinya diserahkan takdir urusan ajal kepada malaikat Israel, untuk takdir urusan rezeki Mikail. Jadi semua diserahkan. Dan untuk penetapan takdir itu terjadi di malam nisfu Sya'ban. Kita bertanya mungkin ya, kan takdir sudah ada di sana yang ditulis, kenapa mesti ada penetapan, ada penyebaran takdir kan? Nah jawabannya, takdir itu Pak Ibu ada dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Ada takdir yang bisa diubah, ada takdir yang tidak bisa diubah, mubram. Tulisan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz itu semuanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah. Justru ditetapkan takdir tersebut itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Jika Allah sudah mengumumkan takdir yang ditulis di Lauhul Mahfuz kepada malaikat-malaikatnya, si fulan akan meninggal, si fulan akan kaya, si fulan akan sakit dan sebagainya, itu diumumkan kepada malaikat di malam Sya'ban. Nah, jika sudah diumumkan takdir tersebut, maka otomatis sudah tidak bisa diubah lagi. Ketika diumumkan akan meninggal, pasti akan meninggal di tahun depan. Ketika akan dikayakan, pasti kaya ke depan. Atau sebaliknya juga akan seperti itu. Nah, beda dengan takdir yang tidak diumumkan, meskipun ada tulisan di situ, orang ini akan mati tahun depan, tahun 2025 akan mati misalnya, tapi kan diumumkan sama Allah, tidak diumumkan, tapi ada tulisannya. Dan kita berdoa di malam itu Sya'ban, minta ya Allah panjangkan usia saya, ya Allah panjangkan usia saya, maka takdir tersebut bisa Allah ubah, bisa tidak diubah. Nah makanya di malam Sya'ban ini kita benar-benar berdoa kaitan dengan kematian husnul khatimah, kaitan dengan rezeki kita ke depan, dan kaitan tentang hal-hal yang sekiranya membuat kita baik lebih ke depannya. Maka insya Allah jika Allah sudah mengumumkan takdir tersebut, maka sudah tidak bisa diubah lagi. Dan yang kedua, Rasulullah SAW menjawab bahwa alasan beliau puasa penuh di bulan Sya'ban dikarenakan bulan Sya'ban bulan syahrun yugfal atau yakfurun nasu anhu, bulan yang dilalaikan oleh setiap manusia, bulan yang dilupakan gitu. Kalau Rajab rata-rata orang semangat puasa karena melihat ada Ashurul Hurumnya, bulan Hurum, kemudian ada Isra Mi'raj, mereka semangat puasa Rajab. Nah
ketika datang Ramadan atau Sya'ban, dia istirahat dulu, ceritanya istirahat karena akan datang Ramadan. Padahal justru Rasulullah mengatakan alasanku berpuasa di Sya'ban secara penuh karena ini bulan yang dilupakan oleh setiap manusia. Jadi berpuasalah di bulan ini. Tapi ada pendapat mengatakan kalau sudah 16 hari ke sana sudah haram puasa. Tidak boleh puasa lagi 16 hari ke sana, baik itu 16-nya, baik itu 20-nya, 25-nya, tidak boleh puasa lagi, terkecuali yang sudah puasa di awal bulannya atau sebelumnya puasa tanggal 13, 14, 15 baru boleh puasa. Atau yang kedua, boleh puasa bagi mereka yang membiasakan puasa Senin Kamis bertepatan di malam atau di hari 16 ke sana, maka baginya boleh berpuasa di hari Senin atau Kamis. Atau puasa Daud atau qada nazar itu boleh dikerjakan di tanggal 16 ke sana. Ini pendapat yang kuat, yang sahih. Ada pendapat yang lemah, membolehkan puasa meskipun dia tidak puasa sebelumnya. Ini khilaf antara ulama. Baik yang rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quran surah Al-Fajr. Mari kita baca sama-sama biar kita semua mendapat keberkahan dari setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca. Ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkatil ardu dakkan وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى صدق الله العظيم. Halo, masih semangat nih? Antum? Baik, maknanya wallahu a'lam bimuradi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla, sekali-kali tidak. Atau janganlah begitu. Jangan pernah kita tidak memuliakan yatim, tidak memberi makan miskin, memakan harta yang berlimpah-limpah secara rakus, ya, mengumpulkan harta dengan tujuan syahwat belaka. Jangan begitu, kata Allah Ta'ala, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ingatlah bahwasanya kita akan bertemu dengan satu hari di mana idza dukkatil ardu, apabila digoncangkan, dihancurkan bumi, dakkan dakka, dengan benar-benar hancur. Di hari itu semua orang akan menyesali apa yang telah mereka perbuat. Jadi mumpung belum Allah hancurkan bumi ini, jadi yang sudah melaksanakan dosa-dosa, ingatlah hari itu. Ingat hari di mana Allah menghancurkan itu.
Dan berikutnya waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a dan akan datang rabbuka Tuhanmu. Secara makna dasar begitu Pak ya. Wal malaku sementara malaikat saffan saffa, mereka berbaris-baris. Di hari Allah hancurkan bumi, ja'a rabbuka, akan datang rabbuka. Ini rabbu ini asal mulanya adalah mudhof ilaih dari mudhof yang dibuang, takdirnya amru rabbik atau qada'u rabbik dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Hasan mengatakan makna rabbuka di sini adalah qada'u rabbik atau amru rabbik. Artinya akan datang rabbuka, ketetapan Tuhanmu. Kalau dikatakan datang Tuhanmu berarti Allah datang dari atas turun ke bawah. Kalau depan datang ke depan. Jadi Allah mustahil punya sifat seperti itu. Allah tidak punya sifat tahawul, berpindah. Allah tidak punya tempat dan tidak punya zaman atau waktu. Allah tidak punya tempat dan waktu, karena semua tempat, semua waktu milik Allah Ta'ala. Kalau kita kan ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Kalau Allah tidak punya itu, tidak punya malam siang. Dan Allah tidak bertempat juga dimanapun, di atas, di bawah, kanan, di kiri. Kenapa? Karena tempat milik Allah. Ketika Allah belum menciptakan langit dan bumi, semua isinya, di manakah Allah? Pertanyaannya. Di manakah Allah? Pertanyaannya. Tidak ada. Atas milik Allah. Sebelum Allah ciptakan atas, di mana ada Allah? Istawa di mana? Nah, kalau kita bertanya di Al-Quran dalam surah Toha, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah Ta'ala arsy di atas arsy, istawa bersemayam. Secara mana ininya kan? Allah di atas arsy bersemayam. Nah, dalam mana ini, kalau kita tidak mau mentakwil ayat ini, Allah itu di atas arsy bersemayam. Oke, kita tak usah takwil Allah di atas arsy, tapi jangan pernah berpikir di pikiran kita Allah benar-benar di atas. Kita maknakan seperti itu, Allah di atas arsy, tapi maknanya adalah ketika ditanya maksud gimana di atas, Allah ada. Para sahabat demikian, ketika ditanya, Abu Bakar Siddiq ditanya bagaimana makna ayat ini, Allah di atas arsy, beliau mengatakan Allahu a'lam. Jadi kita tidak boleh bersangka Allah di atas, benar di atas karena Allah tidak mungkin seperti itu. Sebagian juga ulama bahkan sahabat mentakwil ayat ini dengan takwilan, maksudnya adalah Allah di atas arsy istawa, artinya bukan mana istiwa tapi mana istaula, menguasai. Saking Allah menguasainya, jadi semua makhluk Allah kuasai, termasuk arsy yang paling besar Allah kuasai. Lalu bagaimana kalau kita buka Al-Quran surah Ali Imran? Pada dibuka coba Ali Imran, silakan dibuka. Halo, buka Ali Imran. Udah belum? Dibuka Ali Imran. Ayat berapa itu? Ayat keempat berapa? Alif Lam Mim 1 2 3 4 5 6 7. 7, lihat ayat ke-7. Ada ayat ke-7? Coba dibaca artinya, coba apa? Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad, di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.
padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Coba kita perhatikan ayat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilan ayat mutasyabihat kecuali Allah Ta'ala. Jadi sepintas kita artikan ayat ini, jadi tidak ada yang mengetahui takwil Al-Quran kecuali Allah Ta'ala, gitu kan. Di situ ada waqaf lazim, Pak. Di atas waqaf lazim. Jadi seakan-akan ini tidak bisa diubah lagi. Tidak ada yang mengetahui takwil pastinya. Dalam tafsir ayat ini dijelaskan bahwa maknanya takwil di sini adalah kaitan tentang masa depan, seperti kematian, terus kapan orang, kapan kiamat terjadi, ini tidak bisa ditakwil. Kaitan dengan kematian dan juga tentang hari kiamat, tidak ada yang tahu tentang takwil itu kecuali Allah Ta'ala. Nah, untuk kaitan tentang ayat ini, Al-Quran yang ditakwil, kalau mau diwakaf lazimkan di sini, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah, maka mereka cukup mengatakan kami imani saja ayat ini tanpa memperdalam lagi. Ketika dikatakan Allah di atas arasy, maka sudah, begitulah ayatnya. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Ini thariqah sahabat seperti itu. Sebagian meniadakan waqaf lazim ini, dihilangkan. Justru kedepannya warasikhuna fil ilmi wawunya adalah ataf. Atau kemana? Atau ke Allah. Artinya apa? Tidak ada yang mengetahui takwil Al-Quran kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Dalam tafsir ini Ibnu Abbas mengatakan ana minhum, akulah termasuk di antara mereka yang rasikhuna fil ilmi. Jadi kalau kita buka Al-Quran, tafsir Ibnu Abbas banyak takwil beliau, termasuk tafsir At-Tabari, tafsir tertua, Al-Qurtubi, dan Ibn Katsir pun dalam tafsirnya itu ada takwil Al-Quran Karim. Takutnya kalau orang misalnya cukup mengimani saja, sudah iman saja, tapi tetap hatinya bertanya-tanya, maksudnya gimana di atas itu, kan? Makanya mereka mentakwil ayat ini agar mereka tidak sampai menyimpang dengan makna al-arsy. Maknanya misalnya ista'ala di atas, isti'la dimaknai dengan istila, artinya menguasai. Termasuk ayat ini juga dikatakan di sini wajah rabbuka, dan datang rabbuka, ketetapan Tuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Ibnu Abbas. Dalam doa beliau, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, ajarkan anak ini agar dia faham tentang ilmu agama. Yang kedua, wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan anak ini ilmu-ilmu takwil Al-Quran Al-Karim. Jadi boleh mentakwil Al-Quran kalau orang bidangnya. Nah, kalau kita kan belum masuk ke itu, kita tidak termasuk rasikhuna fil ilmi. Jadi cukup kita mengambil tafsir Al-Quran dari ucapan yang terpercaya. Ketika mereka mentakwil ayat tersebut, kita takwil. Nah, kalau kita bukan ahli tafsir, jangan berani mentakwil Al-Quran Al-Karim. Apalagi dikait-kaitan dengan sekarang nih. Pasal nomor 1, 2, 3 itu lihat Al-Quran ayat sekian. Kita bukan bagian itu. Kalau kita emang dalam ilmunya, silakan takwil Al-Quran, kaitan dengan kehidupan kita juga nggak apa-apa. Kalau memang kita ahli dalam itu, karena ancamannya besar, Bapak Ibu. Rasul mengatakan dalam hadis Tirmidzi, man fassara Al-Quran bi ra'yihi, barang siapa yang berani mentafsir Al-Quran dengan caranya,
maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah orang tersebut akan ditetapkan di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah. Dan kemudian wal malaku saffan saffa, dan Allah dan para malaikat berbaris-baris, semuanya berbaris yang tidak terhitung jumlah mereka. Setelah itu apa yang terjadi? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Kenapa mereka berbaris? Karena akan dihadirkan yauma idzin pada hari itu bi jahannam, neraka jahannam. Jadi akan diseret, akan dipikul atau diseret neraka jahannam. Yauma idzin, pada hari itu, yatadzakkarul insan, tiba-tiba semua manusia mengingat kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan dulu. Semua diingat, bayangkan, dari mulai dia balik sampai dia meninggal dunia. Pernah berucap apa, pernah berbuat apa, dan dia pun ingin kembali kepada Allah Ta'ala, ingin kembali ke dunia, ingin taubat, ingin jadi orang yang saleh. Tapi wa anna lahu dzikra, percuma mengingat juga, tidak ada artinya sama sekali. Dalam sebuah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika turun surat ayat ini, ayat waji'a yawma idzin bi jahannam, akan dihadirkan, diseret pada hari itu neraka jahannam. Rasulullah SAW aura wajahnya terlihat pucat. Kemudian para sahabat melihat wajah beliau mengkhawatirkan ketika turun ayat ini. Lalu ditanya beliau oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa Anda pucat?" Beliau menjawab, "Aqra'ani Jibril. Jibril telah membacakan kepadaku ayat, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan waji'a yawma idzin bi jahannam." Sampai situ selesai. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Ya Rasulullah, kaifa yujabu biha?" Bagaimana cara dihadirkannya neraka jahannam? Beliau bersabda, yu'ta biha, akan diseret neraka jahannam dengan 70.000 tali, diseret dengan 70.000 tali, bukan tali lagi nih, kedali ya namanya, apa tuh yang bisa untuk kuda, apa namanya tuh, artinya diikat. Neraka jahanam diikat dengan 70.000 ikatan, dan setiap satu ikatan itu akan dipegang oleh 70.000 malaikat. Satu ikatannya 70.000 malaikat yang memegang. Bayangkan coba, saking besarnya neraka jahanam. Nah kemudian fasyarada syardatan, ini neraka loncat-loncat seperti binatang yang diikat tapi dia tidak mau diikat, loncat-loncat di neraka ini. Terus seandainya dibiarkan si jahanam seperti itu loncat-loncat, tentu semua yang ada di situ akan binasa. Kita yang hadir di situ akan terbakar semuanya. Nah kemudian neraka jahanam didatangkan kepadaku, dan dia berkata, mali walaki ya Muhammad, bagianmu tidak ada di dalam wahai Muhammad.
karena Allah Ta'ala telah mengharamkan dagingmu untuk aku bakar. Dan semua makhluk Allah Ta'ala tidak ada yang berkata di dalamku kecuali ucapan nafsi, nafsi. Semuanya begitu. Semua mengatakan nafsi, nafsi, diriku selamatkan. Ya Allah, selamatkan diriku. Kecuali engkau Muhammad. Kalau engkau ketika masuk ke dalamku, engkau tidak mengatakan nafsi, nafsi. Beliau mengatakan apa? Rabbi ummati, ummati. Inilah pemimpin yang benar-benar pemimpin. Jadi beliau lebih mementingkan umatnya daripada diri sendiri. Ini seperti ini dalam pemimpin Bapak Ibu dan rahimakumullah. Umar bin Khattab ketika jadi seorang khalifah, beliau tidak berani makan kalau masih ada satu rakyatnya belum makan. Kamu kontrol, cari, maka sudah makan semua umat, sudah khalifah, sudah dikontrol barat timur, sudah semuanya, sudah makan semuanya, baru dia makan. Termasuk Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi yang kerajaannya luar biasa, terkaya sepanjang sejarah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaan beliau. Sampai beliau berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Tidak ada kerajaan seperti beliau. Tetapi meskipun dia orang kaya, semua tunduk kepadanya dari jin, manusia, binatang, beliau tidak akan pernah makan kalau satu rakyat yang belum makan. Subhanallah. Dan ketika beliau jadi Khalifah Ar-Rasyidin, beliau kata bukan sujud syukur, Pak. Beliau bukan sujud syukur ketika dia angkat jadi pemimpin, bukan lagi joget-jogetan, pesta, bukan, malah menangis. Beliau mengatakan, ini musibah untukku. Ini musibah, ini bahaya ini saya jadi pemimpin ini. Kenapa? Karena tuntutannya banyak sekali. Coba bayangkan berapa jumlah rakyat yang akan dia pimpin. Satu keluhan dari mereka yang tidak kita penuhi. Kemudian satu harta dari mereka yang tidak kita amanahi, kita jaga. Ingat di akhirat nanti akan ada tuntutan nanti. Jadi dia berkata, ini bahaya ini musibah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Umar Khattab. Bukan alhamdulillah mengatakan, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus kemudian yauma idin yatadzakkarul insan. Di hari itu setiap manusia akan mengingat semua kejadian-kejadian semasa dia di dunia, dan dia ingin kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Wa anna lahu dzikra. Percuma, tidak berarti lagi. Semua tidak berarti lagi. Berikutnya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, ya laitani, alangkah inginnya, alangkah baiknya, qaddamtu li hayati, aku kembali ke dunia dan akan perbaiki amal soleh untuk kehidupanku ini. Kalau kata laitani dalam ilmu nahwu itu adalah harapan yang tidak mungkin terjadi, harapan yang tidak akan terwujud. Laita beda dengan la'alla. La'alla itu adalah harapan yang bisa terwujud. Jadi kata laitan ini adalah ungkapan dari seorang yang tidak akan pernah mungkin bisa mendapatkan yang dia inginkan. Misalnya bapak ingin kembali muda, anak ada sih yang ingin kalau muda. Nah, maka ucapan laita, ya laitani kuntu syaiba misalnya. Aduh, alangkah inginnya kembali muda lagi. Dulu mah saya tampan, dulu mah wajah bersih kan, dulu mah
tidak berkerut, dulu mah tidak ompong, tidak beruban. Nah sekarang ternyata dia ucapan metalin seperti itu. Jadi mereka berkata, atau dia berkata, ya laitani, alangkah inginnya hati ini kembali ke dunia dan ingin memperbaiki lagi, beriman kepada Allah, beramal soleh. Untuk apa? Li hayati, untuk kehidupanku ini nih. Ternyata Bapak Ibu, hidup itu bukan di dunia yang asli, tapi di akhirat nanti itu kehidupan kita. Jadi kita hidup dunia ini hanya sebatas ibaratnya apa? Satu kedipan dari semua kedipan mata, satu nafas dari semua nafas kita. Itu hidup dunia. Hidup yang abadi ada di sana di akhirat, dimana kalau orang sudah masuk akhirat, ditetapkan mana yang ke surga, mana ke neraka, maka kematian akan dihadirkan di antara keduanya, dilihat oleh penghuni surga dan neraka. Dikatakan inilah kematian yang dulu kalian takuti, maka hari ini, detik ini dia akan dibunuh, akan dimatikan kematian. Jadi kematian tidak ada lagi. Kenapa? Sudah dimatikan. Meskipun orang terbakar hangus, gosong, tetap akan hidup lagi seperti semula. Kembali lagi jasadnya yang utuh, disiksa lagi, hancur lebur, hidup lagi, terus begitu, nggak ada ujungnya. Makanya dia berkata, aku ingin sekali dulu di dunia beramal soleh untuk kehidupanku ini. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mumpung kita masih hidup, masih ada kesempatan buat kita, ayolah kita perbaiki diri kita lebih baik di kedepannya. Untuk apa? Untuk hayatina, untuk kehidupan kita semua. Nah berikutnya, fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang bisa menyiksa azabahu ahadun, seperti siksaannya Allah Ta'ala. Tidak akan pernah ada yang melihat kesamaan cara Allah menyiksa hamba-hambanya. Kalau kita melihat orang disiksa, kira-kira bagaimana ukurannya? Kalau Allah menyiksa hambanya, makhluknya, itu lebih lagi, bisa 100 kali lipat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan syadidul iqab. Allah kalau menyiksa tidak tanggung-tanggung, Pak. Syadid, keras gitu. Jadi nggak ada tafsirnya, nggak ada gambarannya bagaimana. Karena saking kerasnya, saking benar-benar mengerikannya, tidak disebutkan di sini. Pokoknya kalau ingin bukti nanti saja di sana, lihat langsung. Kemudian wala yuziku wasaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat siapapun seperti mengikatnya Allah Ta'ala. Kalau kita diikatkan, tangan diikat, kaki diikat, begitu saja kan. Ini lebih bukan begitu. Tangan disatukan dengan kaki, ditaruh di belakang, dipelintirkan ke atas, pokoknya nggak terbayang itu. Tidak akan pernah ada yang sama bagaimana cara Allah mengikat makhluknya yang disiksa. Pertanyaannya, ini siapa insan di sini kan? Ini kan awal-awalnya itu yaqulul insan. Yaqulu akan berkata seorang insan. Siapa maksud di sini insan itu? Satu pendapat mengatakan dia adalah iblis, karena dialah yang paling pedih siksanya. Sebagian mengatakan bukan itu, tapi orang-orang tertentu yang benar-benar durhaka kepada Allah Ta'ala. Seperti siapa? Umayyah bin Khalaf. Jadi kalau umatnya baginda Muhammad SAW, insya Allah tidak seperti itu disiksanya. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Demikian jemaah yang Allah. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada waktu. Silakan. Lanjut. Baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau tadi kaitan dengan orang-orang yang kafir, maka ayat berikutnya adalah berkaitan dengan orang-orang yang sebaliknya, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bagaimana nasib mereka? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi. Jadi kita ridha, Allah pun ridha, radhiyallahu anhum wa radu an. Kita ridha, Allah ridha, itulah makna radhiyallahu anhum wa radu an, atau makna radiyah mardiyah. Siapa yang berkata? Yang berkata ini adalah para malaikat. Para malaikat akan berkata kepada jiwa yang tenang, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Ini ucapan ini akan berlaku pada saat seseorang dicabut nyawa. Ketika seseorang cabut nyawa, maka jiwanya akan tenang. Kalau tenang terlihat dari wajahnya. Orang yang tenang itu tersenyum, bahagia, tenang. Beda dengan orang yang dicabut nyawa gelisah, takut, lihat wajahnya. Nah, untuk orang-orang yang tenang ketika meninggal dunia, maka dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pernah ada seorang laki-laki membaca ayat ini di depan Nabi. Dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa yang baca ini? Seorang laki-laki. Kemudian Abu Bakar berkata, ma ahsana hadza ya Rasulullah. Alangkah indahnya ucapan ini ya Rasulullah. Seandainya aku ketika itu seperti ini diucapkan. Apa kata Nabi? Innal malak sayaqulu halaka ya Abu Bakar. Sesungguhnya malaikat kelak akan mengucapkan kalimat ini kepadamu wahai Abu Bakar. Subhanallah. Terus Sa'id bin Jubair berkata, ketika Ibnu Abbas meninggal dunia di Taif, ketika beliau meninggal dunia di Taif, Ibnu Abbas, tiba-tiba datang burung yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bagaimana bentuk burung ini? Unik menurutku, sangat-sangat unik. Dia terbang kemudian masuk ke dalam pasaran Ibnu Abbas. Setelah itu nggak terlihat lagi, entah kemana si burung itu. Nah, tiba-tiba ketika beliau dikubur sudah rapi kuburannya, ada yang membaca ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sampai selesai. Tapi nggak ada yang tahu siapa yang mengucapkan itu. Allahumma ij'alna minhum. Jadi kalau kita baca ayat ini pas sampai selesai, kita sunnah membaca Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan saya termasuk di antara mereka ini. Apa? Allahumma ij'alna minhum. Radiyatan, dalam keadaan ridha. Kita ridha, radiyah, dan diridhoi. Jadi ini ayat turun asal mulanya adalah atas sebab nuzulnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau sedang berdiri di sumur Rawa. Sebagian juga yang lainnya. Kemana?
Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau fi ibadi, dalam kelompok jamaah hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Masya Allah, indahnya kalau kita meninggal ya, disebutkan ayat ini. Masya Allah, tenang jiwa kita ketika keluarnya, kemudian disuruh kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan diperintahkan untuk masuk kemana? Ke kelompok jamaah yang saleh-saleh, para nabi, para aulia, syuhada, salihin. Dan terakhir, masuklah bersama mereka ke dalam surgaku. Semoga warga Arafah khususnya semua muslim-muslimat masuk ke dalam ayat ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.